boleh kalian hapus saja supaya chart itu lebih clean. Nah, di sini kita temu nih. Ini kan area breakout-nya dia nih, yang ini. Nah, ini area breakout struktur harga. Jadi kalau kalian pakai cara ini, kalian pertama harus mengetahui dulu mengenai struktur harga itu sendiri gitu. Nah, di sini struktur harganya itu turun. Berarti kalau struktur harga turun itu dia tidak boleh break dari high yang sebelumnya. Kan soalnya struktur harga gini. 1 2 3 4 5 6 ya kan. Contohnya ini. Nah, berarti kan dari struktur harga ini itu menunjukkan adanya ciri-ciri penurunan di mana dia itu break dari low dia sebelumnya. Itu terusnya. Ini juga break dari low sebelumnya, ini juga break dari low yang sebelumnya. Nah, struktur harga ini dinyatakan rusak kalau untuk downtrend ya. Kalau misalkan dia berhasil break dari mana? Dari high yang ini. Artinya dia nggak bisa buat low yang baru, ya low-nya tetap sama di sini, tapi harganya itu malah break dari high-nya dia, gitu, high yang ini. Nah, ini artinya struktur harga sudah berganti atau rusak, dan dia juga biasa kalau udah break dari high-nya, itu dia keluar dari yang namanya trend line ya. Kasusnya seperti ini, dia keluar dari trend line. Nah, dari sini artinya struktur harga sudah berganti, baru kita bisa melakukan entry point di sini. Kita langsung tandai nih, begitu dia breakout di sini, kita tandain daerahnya. Nah, di sini kita nggak entry ya di sini ya. Kita nggak entry. Kenapa? Karena ini terlalu berbahaya. Dia masih di dalam struktur harga turunnya dia. Artinya potensi harganya itu untuk di bagian sini itu masih bisa turun kembali ke bawah. Nah, di sini kita lihat terbentuk area demand di sini atau area support. Harga sudah breakout dari struktur harga, itu konfirmasi pertama. Jadi konfirmasi pertama, harga breakout dari support, ya kan? Dan konfirmasi kedua, harga retest gitu. Harga retest di sini ada yang namanya rejection. Nah, kalau kita mau pasang buy limit, kita bisa pasang buy limit di bagian area ini, mulai dari 1639. Kalau kita mau layering, usahakan masih di dalam zone ini. Artinya stop loss kita itu berada di luar zone yang warna hijau ini. Begitu, berarti stop loss kita misalkan kita toleransi dari 1639 ini, kita mau toleransi ke 1637. Mau toleransi 1 poin, dari kan stop loss kan ini daerahnya kan 1638 kan. Berarti toleransi 1 poin atau 10 pip, atau kalau kita mau lebih high risk kita toleransi 2 poin atau 20 pip gitu. Tapi saran saya sih kalau misalkan mau untuk lebih safety memang 2 poin ya untuk toleransinya. Tapi kalau misalkan mau lebih aman itu cukup 1 poin aja atau 10 pip untuk toleransi stop lossnya. Nah, kita entry begini, berarti stop loss kita di sini, RR-nya di mana? Kita incer height yang paling tingginya dia di sini. Ini target utama kita. Kalau target dekatnya dia kita tuh ini di sini. Ini target 1, kemudian target 2 di sini. Kan target 3 di sini. Nah, berarti begini. Nah, kurang lebih begini. Jadi kita set TP pun berdasarkan dengan resisten yang ada gitu, atau dari height yang sebelumnya. Dari downtrendnya dia, ini kan height dia 1, ini height dia 2, ini height dia ketiga, dan ini height yang keempat. Nah, itu untuk set TP kit dia. Begitu. Jadi memang strategi ini itu butuh pemahaman mengenai SNR, SND, dan juga struktur harga baru bisa dipakai untuk strategi 5 menit ini. Dan memang kalau beberapa kali saya coba share ya di channel Telegram, memang cukup powerful untuk setup ini. Yang penting kita tunggu dia break dari struktur harga ini. Yang pertama konfirmasi break struktur harga di sini, pergantian karakter atau charts-nya di sini. Nah, ini kita sebut sebagai charts. Ini charts-nya. Kemudian ini konfirmasi kedua itu adalah dia ada rejection di sini. Nah, rejection di sini, yaitu ada yang namanya bullish engulfing, walaupun dia nggak sempurna ya, tapi kita bisa pakai bullish engulfing ini untuk melakukan konfirmasi buy gitu. Atau kalau kita mau masuk pasang buy limit bisa, karena memang area sini itu udah terkonfirmasi. Kalau misalkan dia melakukan retest kembali ke sini, begitu. Yang penting kita selalu utamakan stop loss kalau kita mau entry, baru kita pikirkan TP-nya, begitu. Jadi mungkin sekian dulu sih video dari saya mengenai cara entry dan strategi di 5 menit ini. Ya, nanti kalau misalkan ada lagi yang ingin saya sharingkan, saya sih harap kedepannya saya akan terus membuat video edukasi seperti ini ya. Ya, saya juga masih membuat video edukasi mengenai penggunaan Fibonacci dan juga penjelasan mengenai SNR dan cara penerapan SNR ya kan. Itu akan saya upload secepatnya di channel YouTube Junatadin ID dalam
Dan nanti akan saya kelompokkan untuk video edukasi ini menjadi satu playlist. Jadi tinggal kalian ambil aja dari sana dan kalian bisa tonton per playlist tersebut gitu. Oke. Jadi kiranya dengan ada video ini bisa membantu kalian untuk yang mau belajar trading dan mau belajar setup scalping seperti 5 menit ini. Dan tetap usahakan kalau bisa terapkan dulu di akun demo ya ataupun akun send, dan kalau misalkan kalian belum yakin kalian bisa terapkan di akun demo terlebih dahulu. Jadi jangan langsung di akun yang akun normal USD ya. Begitu. Review dulu selama 1 minggu, kalau misalkan sudah oke, baru kalian coba-coba di akun asli ataupun kalian beralih ke akun send dengan resiko yang lebih rendah begitu. Oke, jadi sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.